Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Archana Sihombing dari kelas Instrumentasi 5A NPT 41220099. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengerjakan packet tracer bagian 4.5.1 yaitu tentang Intervalent Routing Challenge. Di sini kita sudah diberikan sebuah topologi. Topologi ini terdiri dari sebuah switch yang dihubungkan dengan 3 buah klien, yaitu ada PC1 dengan VLAN 10, PC2 dengan VLAN 20, dan PC3 dengan VLAN 30. Nah, switch ini juga berhubungan dengan, router yang juga, berkoneksi dengan HKey dan juga tujuan akhirnya adalah server dengan IP 172.17.50.254. Nah, baik di sini kita juga sudah diberikan sebuah addressing table, di mana ini terdiri dari ada R1, switch 1, PC2, PC2, PC3, dan juga, server. Setelah itu kita juga diberikan, tabel, VLAN and port assignment. Di sini kita diberikan ada VLAN 10 dengan nama faculty atau staff, VLAN 20 dengan nama students, VLAN 30 dengan nama, guest, VLAN 88 dengan nama native, dan VLAN 99 dengan nama manajemen. Ini beserta dengan masing-masing interface-nya. Nah, pada skenario kali ini kita diminta untuk mengkonfigurasi, perangkat, dengan mengikuti, kebutuhannya. Nah, ini adalah step-step yang harus kita lakukan pertama. Oke, jadi yang pertama kita di sini diminta untuk, menetapkan, alamat IP ke R1 dan juga S1 berdasarkan dengan addressing table. Jadi berdasarkan dengan addressing table ini, kita diminta untuk menetapkan, alamat IP dari R1 dan juga S1. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke R1 terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah, menutup pintu, enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita akan menginterface di sini di addressing table-nya. Oke. Bisa kita lihat ya di addressing table-nya sini bahwa, interface Gigabit Ethernet R1 di sini kita yang pakai yang 01 dulu, G0/1, G0/1, enter. Nah, setelah itu kita aktifkan dulu, mengaktifkannya kita menggunakan perintah no shutdown. Oke, setelah itu, setelah kita aktifkan, kita lanjut untuk menginterface, barulah kita masuk ke interface yang ini. Berarti interface G0/1.10 seperti ini ya, enter. Nah, setelah itu kita masukkan perintah encapsulation dot satu key. Nah, artinya perintah ini apa? Nah, perintah encapsulation dot satu key ini adalah konfigurasi untuk menghubungkan subinterface dari masing-masing VLAN atau virtual LAN atau untuk memberikan hak akses untuk interface trunking agar kedua VLAN dapat terhubung. Nah, jadi ini perintah untuk menghubungkan VLAN ya. Oke, kita sudah mengetikkan encapsulation dot one key 10. Kenapa 10? Karena kita pakai interface yang belakang. 10. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address 172.17.0 yang ini ya, kita masukkan, tadi kan kita pakai interface-nya yang ini, maka IP address-nya kita pakai yang ini. 172.17.10.1, 172.17.10.1. Kita jangan lupa kita masukkan juga subnet mask-nya. 255.255.255.0. Kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke interface yang bawahnya, yaitu G0/1.20. Interface G0/1.20. G0/1.20. Oke, lakukan langkah yang sama, encapsulation dot satu key
20. Kemudian kita masukin IP address-nya. IP address-nya di sini 172.117.20.1. Bener ya, 172.11.117.20.1. Masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, setelah kita enter, kita lanjut untuk interface yang selanjutnya, yaitu interface G0/1.30. Setelah itu kita encapsulation dot 1 key 30. Oke, next lagi. Kemudian kita masukin IP address-nya, yaitu 172.17.30.1. 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita lanjut ke interface lagi, interface G0/1.88. Kemudian kita encapsulation dot 1 dot key encapsulation dot 1 key 88 native. Setelah itu kita masuk ke IP address-nya, yaitu 172.17.88.1. Oh, ini ada yang salah. Kita belum memasukkan subnet mask-nya. 172.17.88.1. Masukin subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, yang terakhir itu adalah interface G01.99. Oke, encapsulation dot 1 key 99. Kemudian IP address-nya kita masukkan 172.17.99.1. Jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, enter. Nah, jika sudah, ini kita sudah berhasil untuk mengesain IP addressing ke R1 dan S1 berdasarkan pada addressing table ya. Jika sudah, kita close, kemudian kita lanjut ke step 2, yaitu mengkonfigurasi default gateway pada switch 1. Jadi pada switch 1, kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya. Kita buka switch 1. Oke. Seperti biasa, kita enable dulu. Kemudian konfigurasi terminal. Nah, untuk perintahnya kita langsung saja menginterface VLAN 99. Ini bisa kita lihat pada addressing table. Di sini untuk switch 1 itu interface-nya 99, VLAN 99. Berarti interface VLAN 99. Kemudian kita masukin IP address-nya. IP address-nya di sini 172.17.99.10. Masukkan subnet mask-nya, jangan lupa 255.255.255.0. Oh, ada yang salah. Ini kita copy saja. Ini salah ya, harusnya di sini titik. Titik 0. Oke, nah, jika sudah kita aktifkan, cara mengaktifkan seperti tadi ya, no shutdown. Oke, sudah berhasil, kita close lagi. Nah, selanjutnya di sini
Oh iya, jangan lupa tadi kita tujuannya untuk mendefault gateway, berarti jika sudah kita mengkonfigurasi default gateway-nya, berarti IP default gateway. Nah, kita masukkanlah IP-nya yaitu 172.17.99.1. Ini adalah IP dari switch 1 ya, 172.17.99.1. Kemudian kita enter. Oke. Setelah itu di sini kita diminta untuk create name and assign VLANs on switch 1 based on the VLAN and port assignment table. Port should be an access mode. Jadi kita di sini diminta untuk membuat nama dan juga menetapkan VLANs pada S1 pada switch 1 sesuai dengan ini ya VLAN dan port assignment tabelnya. Di sini kita juga port harus menggunakan access mode. Nah, jadi nama VLAN-nya itu harus matching, harus sesuai dengan nama yang ada di tabel ini. Oke, kita klik lagi di switch 1. Switch 1, kita langsung saja. Yang pertama sini adalah VLAN 10. Kita VLAN 10. Nah, kemudian kita masukin namanya, name-nya adalah di sini VLAN 10 faculty atau staff. Faculty atau staff. Oke, lanjut kita masuk ke VLAN 20. Di sini VLAN 20 adalah student, name student. Students. Oke, lanjut kita ke VLAN 30. Name guest. Atau di oh. Oke, lanjut ke VLAN 88. Name native. Lanjut ke VLAN 99 yang terakhir. VLAN name management. Oke, sudah selesai ya. Kita sudah memberi nama pada setiap VLAN sesuai dengan VLAN and port assignment table yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk port should be in access mode. Berarti di sini setiap portnya juga harus dalam bentuk mode akses. Berarti kita akan menginterface setiap range-nya dari masing-masing VLAN. Di sini kita interface dulu, interface range. Kita lihat dari sini F0 slice 11 sampai 17. Enter. Nah, kemudian kita akan mengubahnya menjadi bentuk access mode, berarti switch port mode access. Kita mengubahnya menjadi mode akses. Nah, setelah itu kita switch port lagi. Akses VLAN 10. Oke, kita lakukan hal yang sama pada setiap VLAN. Sekarang berarti kita masuk ke interface range F0 slice 18 sampai 24. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port lagi. Switch port access VLAN 20. Oke, lanjut lagi kita ke interface lagi. Interface range F06 sampai 10. Oke, switch port. Switch port
access VLAN 20, kemudian switch port. Oh, salah ya, harusnya switch port mode access dulu. Switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 30. Oke, jika sudah kita lanjut menginterface ini ya, G0/1, G0/1. Nah, kemudian di sini kita switch port, jadi khusus yang untuk native ini kita switch port ke mode trunk. Switch port mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN 88. Oke, jika sudah kita lanjut untuk menginterface bagian yang terakhir yaitu VLAN 99. Interface range F0/1 sampai 5, G0/2. Kemudian kita aktifkan dengan kemudian ini adalah range yang tidak kita gunakan ya, di mana di sini kita gunakan dari range yang pertama itu adalah 6 sampai 10, berarti 1 sampai 5-nya kita abaikan. Dan juga di sini kita menggunakan G0/1, berarti yang G0/2 kita nonaktifkan. Perintahnya adalah shutdown. Oke, di sini kita sudah berhasil eh untuk melakukan langkah-langkahnya. eh jadi semua port yang tidak ditetapkan, yang tidak digunakan harus kita nonaktifkan. Ini sudah yang kita lakukan tadi, yaitu perintah shutdown, kemudian mengkonfigurasi interVLAN routing 1 berdasarkan addressing table. Kemudian kita akan memverify konektivitas antara R1, S1, dan semua PC harusnya sudah bisa memping satu sama lain. Kita close. Di sini kita bisa melihat bahwa completion-nya sudah 100, artinya kita sudah mengerjakan semua instruksinya dengan baik ya. Di sini kita juga bisa lihat di check result assessment items. Nah, ini juga semua sudah tercentang, artinya semua sudah kita lakukan dan untuk skornya sudah sama 108/108. Oke, kita close. Oke, di sini kita mungkin kita bisa melihat untuk mempingnya jadi ini kita buat sebuah pesan dari sini ke sini. In progress failed. Kita ulangi lagi. In progress failed lagi. Kita ulangi. Nah, ini yang ketiga successful ya. Artinya ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Kita juga sudah bisa membuat statusnya menjadi successful. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video paket tracer ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila terdapat kesalahan maupun kata, saya mohon maaf dan terima kasih.